Hello, good evening, everyone. Oh, good evening, bro Browns. Good evening, bro. Good evening, bro Bams. Okay, good evening, everybody. Ending nó yang ngangen kene, yang sing ngangen. Okay, before we begin the class, let's pray together as we fit. Sebelum kita mulai, kita doa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Pray begin, please. Thank you very much ya. Terima kasih banyak. Ngangen kene How is hana. your day? Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? So tired, bro. Read. It's tiring. It's a tiring time for you. Hari yang melelahkan. You're so tired, bro. Who? I'm. Hello, bro. Ya, Brother Harry Yeah. Zal. If for me today is I'm so great, bro, because Incredible. today is public holiday, so I can go I see. anywhere I see. looking around in Jakarta. Oh, what a nice activity ya you have Yes, of today in course, I'm Viajibor. enjoy. Oh ya. Ini tanggal merah ya. It's Yes, free the ya. public holiday, bro. Sampai lupa ada tanggal merah. Saya nggak kenal tanggal merah. Yang penting eh, liburnya adalah Sabtu dan Minggu gitu ya. Saya sangat Congratulations, Henry, because we in the remote side always still working like usually. Oh, you stay at remote area, Bro Jay? Yeah, bro. Okay, where is exactly? Di mana tepatnya? Do you know Baung? Wow, Maybe okay Mill. Okimil. No, in South Sumatra. Oh, Sumatera From Selatan. Sumatra, Palembang. Yeah, yeah, in Palembang. Wow, So far ya. sounds interesting. In rural area, bro. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita bahas materi yang selanjutnya. Seperti janji saya, kita akan lakukan breakout room. Sorry, saya mute dulu. Nanti biar waktunya tidak tercecer ya. Maksudnya tidak tiba-tiba udah jam 9 aja. Oke, beri saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit aja tentang morning routine ya di sini ada times and date poin kita pada kali ini ya. Tujuannya adalah agar teman-teman mampu mengaplikasikan number yang kita pelajari kemarin dan waktu di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Tujuannya itu simpel aja, jadi tidak muluk-muluk. Akan tetapi fokus kita adalah pada apa namanya morning routine ini sendiri. Do you have morning routine? Apakah kamu memiliki kegiatan di pagi hari? Kalau ada, kamu jawab yes, I do. Kalau tidak ada ya no, I don't gitu ya. Kalau ada berarti what is your morning routine? Apa kegiatanmu di pagi hari? My morning routine is that. My morning routine is that. My morning routine is that I ngapain? Nah, ini langsung digabung ke sini. Is that I. Mungkin Anda is that I get up at jam berapa? Bangun jam berapa? And then itu lalu kemudian ya. Then, atau after that ya. Setelah itu ya. Setelah itu atau lalu kemudian I take a shower, misal bangun langsung mandi, and then I have breakfast, and then I go to work. Ya, itu contoh aja.
Jadi teman-teman bisa urutan kegiatan paginya teman-teman. Gitu ya. Apakah penjelasan saya cukup bisa dipahami oleh teman-teman yang nomor satu ini? Halo? Clear, bro. Bisa, Clear ya? bisa. Clear, clear, clear. Yes, sir. Teman-teman, Clear. Bisa, ya, bro. teman-teman boleh sambil mencatatnya. Terus bahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2, what do you usually do in the break time of your study or work? Karena di sini ada yang masih belajar, ada yang sudah bekerja. Maka di sini pakainya or, study or work kayak gitu. What do you usually do? Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang biasanya kamu lakukan in the break time? In the break time itu berarti di waktu luang. In the break time, di waktu luang of your study or work. Di waktu luangmu pada saat kerja ataupun waktu luang dari kerja ataupun waktu luang belajar. Apa yang kamu lakukan? I usually jadi bisa dijawab di sini ya. Usually aku biasanya titik-titik ini kamu arahkan ke sini juga sama. Nah, mungkin I usually kamu boleh menggunakan yang di bawah. Ini mungkin I usually exercise, ya olahraga mungkin. Terus kamu biasanya mungkin nge-gym ketika waktu luang berarti I usually hit the gym when I have break time. Terus ada lagi I usually go to bed mungkin pergi tidur ketika kamu punya waktu luang. Ya orang kan beda-beda, saya juga nggak tahu aktivitasnya seperti apa sehingga nanti punya pilihan. Ada yang sukanya I usually hang out mungkin ya. Aku biasanya nongkrong mungkin. Jawab aja di sini. I usually watch. I usually scroll social media. Mungkin. Ini bisa dimasukkan di situ. Apakah penjelasan saya cukup bisa dipahami? Yang nomor Yes, bro. 2. Aman ya? Yes, Yes, clear. Ya, bro. Of course. yes, clear. Ya, aman. Nomor 3. How often do you do your hobby? Seberapa sering kamu melakukan hobimu? Boleh. Bolehkah nomor 1 menghilangkan kata that? Ya, that itu berarti harus diikuti kalimat. Kalau kamu menghilangkan that berarti setelah is ya. My morning routine is apa? Getting up kayak gitu. And then apa? Having breakfast ya. Taking a shower ya. Going to work kayak gitu. Kenapa saya tadi kasih that biar teman-teman menggunakan verb 1. Nomor 3, how often do you do your hobby? Seberapa sering kamu lakukan hobimu? I kamu jawab 1 kali seminggu berarti once a week. Atau 1 kali 1 bulan berarti once a month. Kalau setiap hari berarti every day. Oh, 2 hari sekali berarti apa? 2 hari sekali. 2 hari sekali itu apa? Apa ya? Every other day. Other day. Every other day itu berarti onggang-onggang apa namanya? 2 kali tidak, sekali tidak, 2 kali tidak, sekali iya. 2 kali tidak, sekali iya, seperti itu. Nah ini bisa kamu jawab sendiri. I do my hobby, saya lakukan hobi saya. Kalau hobimu jogging berarti kemungkinan akan setiap hari ya.
every morning, every night, dan seterusnya. Gitu. Seberapa sering kamu lakukan hobimu? Bisa dipahami ya? Pertanyaan nomor 3, aman? Aman? Aman ya? Oke. Lanjut lagi, what do you like to do before going to sleep? Apa yang suka kamu lakukan sebelum kamu tidur? Before going to sleep. Like, before going to sleep, I like apa? Sebelum saya pergi tidur, saya suka apa? I like to, mungkin kamu bisa jawab, I like to hang out, I like to watch, I like to scroll social media, I like to exercise. Gitu ya. Gimana Jay? Yeah, hello bro. I Ya. have some question. The first question is that what is the difference of break time and leisure time? Sama aja. Okay, and then if we want to say that we are want to sleeping in the break time in the office, are we just say that we are want to go to bed? Do you know what I mean? That we are not go home. We just in the office, but there's no bed in the office. Ya, bilang aja take a nap. Gitu. Take a nap itu adalah tidur sebentar. Tidur sejenak. Kalau orang Jawa bilang turu turu ayam ya. Turu pitik ya. Take a nap. Take a nap itu dari tidur sebentar. Tidur ayam. Ya tidur ayam ya. Kalau orang Jawa. Tidur sebentar kayak gitu. Entah itu dalam posisi duduk ataupun bersandar atau apa. Nah, tidurnya itu nggak lama. Seperti itu, bro. Pakainya take a nap aja. Itu ya, siapa tadi? Kabur orangnya. Saya kira cukup bisa dimengerti ya. Noted, bro. Thank you. Oh, J ya namanya, J. Nah, kalau sudah silahkan ini di screenshot untuk bahan nanti ketika teman-teman masuk di grup kecil-kecil. Ya, seperti janji saya, bahwasanya kelas akan saya pecah. Kemungkinan nanti akan 5-5 per grupnya. Jadi kalian akan bertemu dengan teman yang baru. Di satu grup itu sendiri, teman-teman akan ngobrolin satu. Otomatis kalau belum kenal ya, ya pasti berkenalan dulu ya. Jadi poin materi pertama kali kita akan dibahas di situ. Gunakan pelajaran pertama, cara memperkenalkan diri gimana. Paham? Halo? Great, great. Oke. Terus yang kedua, Yes, I understand what you mean. setelah berkenalan, Clear, bro. teman-teman ya teman-teman bisa langsung Okay, bro. setelah teman-teman berkenalan, teman-teman bisa ngobrol tentang hobi, tentang materi ketiga juga yaitu tentang apa? Angka. Habis itu ngobrolin tentang morning routine ini sendiri. Jadi ini bisa dicatat ataupun dipoto dulu. Silahkan. Sudah? Sudah difoto apa belum? Sudah. Finish, sir. Kalau bingung saya akan screenshot. Noted. Saya akan Not. screenshotkan aja ya. Izin bertanya, Sir. Ya silahkan. Kalau pergi ke kampus, go to university or go to kampus? Go to campus, going to university nggak apa-apa.
Okay, Going thank to you. college ya. Nah, ini saya taruh di ini ya. Saya taruh Okay. di Zoom chat ya. Okay. Saya lanjut penjelasan dulu sebentar, yaitu tentang ada tentang jam ya. Menceritakan tentang jam. Jadi kalau kita membahas tentang jam itu ada dua, yaitu American dan British ya. Yang pertama kita bahas American dulu. Ingat, baik penggunaan American atau British tetap apa membatas waktunya itu menggunakan IM dan PM. IM itu berarti antemeridium atau saya menyebutkan biar mudah diingat itu awan mas. Nah, awan mas itu berarti siang kayak gitu. Jadi biar apa pagi gitu ya. Pagi awan mas. Berarti ini jam 12 malam sampai 11:59 pagi. Ini maksudnya adalah jam pagi, IM. Yang kedua, 12 siang sampai 23:59 malam ini PM. Petang mas atau post meridium. Petang mas, berarti masuk jam malam. Beda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia jam 12, setelah itu jam 1 siang itu 13, 14, 15 dan seterusnya. Itu pembatas waktu di Indonesia. Kalau di Amerika atau British tetap menggunakan ini. Jamnya 1 sampai 12. Cukup bisa dipahami? Halo, cukup bisa dimengerti ya? Clear, Understand. clear. Yes. Ya, Bang Ray Supratman, di unmute dulu ya. Halo Bro Bam, Ya, halo, gimana? hai partner. Ya, gimana? Nah, oke, saya mastiin aja suara saya ada nggak di sana. Oke. Ada. Oke, oke, thank you, Mister. Oke, Bang Ray Supratman ya. Hari ini nanti kita akan adakan breakout room, Bang, ya, untuk semuanya juga. Tapi saya akan jelaskan ini dulu sebentar. Di sini ada penggunaan di Amerika. Kalau di Amerika tuh penyebutannya sama kayak di Indonesia. Jadi penyebutannya mulai dari jam dulu terus menitnya. Cuman bedanya sedikit di sini ketika menitnya nih, jika menitnya 1 sampai 9 maka O-nya ini dibaca O gitu ya. Nolnya dibaca O. Contoh ini 7:07. Jadi it is 7:07. 7:07. Tinggal jam 7-nya ini jam 7 pagi atau jam 7 malam gitu aja. Kalau jam 7 pagi berarti kasih IM. Kalau jam 7 malam berarti PM gitu aja. Gitu. 3 misalnya 3:05 berarti it is 3:05. It is 9:30. 9:30 ya, 9:30. Jadi penyebutannya mulai dari jam dulu terus menitnya. 10:17. 10:17. 8:10. 8:10. Seperti itu. Ini adalah penggunaan di Amerika. Saya kira cukup mudah ya, sama dengan Indonesia ya penyebutannya ya. Halo? Halo? Okay. It's Clear, clear, clear. bro. Oke, lanjut ke This is clear. itu kita lanjut ke yang British. British ini ada dua expression ya. Kalau kita menyebutkan 15 menit, kita bisa sebut a quarter. A quarter ini sendiri sama dengan 15 menit. Jadi apakah harus a quarter? Tidak, kamu pakai 15 menit juga nggak apa-apa, pakai a quarter juga nggak apa-apa. Ini juga 30 menit itu sama dengan a half. Kamu boleh gunakan a half atau 30 minutes. Seperti itu. Nah, untuk British ini sendiri penggunaannya agak sedikit berbeda. Dia penyebutannya dari menit baru jam. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan. Kalau menitnya kurang dari 30 atau tidak lebih dari 30, maka kita menggunakan pas di antara jam dan menit ini sendiri. Ingat,
penyebutan British itu disebutkan dari menitnya dulu. Berarti ini 25 menit, berarti 25, langsung sebutkan pas, langsung letakkan jamnya. Kenapa menggunakan pas? Karena menitnya tidak lebih dari 30 menit. Contoh yang kedua juga sama 3:15. 15 itu bisa disebutkan 15 atau a quarter past 3. Ini juga sama a half past 4 atau 30 minutes past 4. Kenapa menggunakan pas? Karena menitnya tidak lebih dari 30. Kenapa menggunakan pas? Karena menitnya tidak lebih dari 30. Sementara yang menggunakan to ini digunakan ketika menitnya lebih dari 30. Yang itu. Caranya gimana? Biasa kalau to ini sendiri artinya nanti berapa menit bla bla bla, berapa menit lagi menuju jam berapa kayak gitu. Contoh nih jam 8:55. Nah, kalau disebutkan di British 5 menit lagi menuju jam 9 gitu. 5 minutes to 9. Ini juga sama karena menitnya lebih dari 30 menit, maka dihitung menit kurangnya menuju jam selanjutnya. Berarti kurang 20 menit menuju jam 3. Sebutnya it is 20 to 3. Ini juga sama. Kurang 25 menit lagi menuju jam 4. Berarti 25 to 4. Ya, Salsabil. Sir, maaf, saya kurang paham di bagian yang barusan itu. Yang mana tuh ini? Iya, yang tuh itu. Agak sedikit keliru. Tuh ini artinya adalah berapa menit. Jadi menyebutkan kurang atau menuju. Jam 9 kurang 5 menit kan gitu kan. Kalau di Indonesia pernah kamu bilang seperti itu? Pernah dong. 5 minutes to 9. 5 menit lagi jam 9. 20 menit lagi menuju jam 3. 20 to 3. 25 to 4. 25 menit lagi menuju jam 4. Jadi kalau menitnya lebih dari 30 menit nih, ini kan lebih dari 30 nih, maka wajib menggunakan to. Nah, karena kan 1 jam kan ada 60 menit. Berarti tinggal 60 kurangi ini. Terus menuju jam selanjutnya. Nah, ini tergantung kamu enak gunakan yang mana gitu aja loh. Halo? Oke, paham. Oke, oke. Clear, sir. Thank Ya, you. agak ngitung sih kalau di British ini ya. Oke. Enough, sir. Tapi aman ya, aman ya. Aman-aman. Oke. Bro Rams, Aman. Bro Ya gimana? Bams. Ya gimana? Sorry, Clear. bro. I wanna ask you, bro. Bro, to be honest, which you prefer British or American in your daily activities? I prefer combine because I don't know exactly what the British and American is. Because Jadi, I think British is more difficult than American, bro. I guess it's so. Mostly Yes, people I use agree American. with her. Yes, because in my office, I always meet my partner from England. So sometimes I have obstacle when I speaking to them, and finally I use the American because British I think is very difficult to pronounce in Ya, the daily activity. ya benar sekali. Banyakan orang-orang menggunakan American karena Amerika lebih masuk duluan daripada British. Kayak gitu. Okay, thank you, bro. Lewatnya kan movie, music kayak gitu kan. Correct. Mm-mm. Thank you, bro. Oke. Mungkin ada lagi? Bro. Ya, Izin tanya bro untuk cara bacanya American untuk jam 12.00.
malam. AM, AM. IM ya antemeridium pagi. AM jam 12 malam. Ya IM. Pukul 00 cara bacanya untuk 00 itu gimana, bro? Ini Indonesianya, bro. Jadi kalau kamu menggunakan entah American atau British, tetap gunakan 1 sampai 12. Untuk Americano kan cara bacanya kan oh di sini berarti 0. Gimana tuh? Yang mana yang kamu tanyakan? Ini dah. Ini penulisan di bahasa Indonesia, bro. Halo? Maybe 9 o'clock. Maksudnya gimana, Tan? Jam 12 9 pas. AM kan, Sir, tetap ya jam Ya, 12 12. itu 12 AM. Sepertinya maksudnya dia itu tanya jam 12 malam itu seperti apa bahasa Inggrisnya, Bro? Oh, itu 12 AM kan ya? 12 AM sharp boleh. Sharp itu maksudnya pas gitu ya. It's 12 AM sharp. Atau langsung aja at 12 AM gitu aja. Itu sudah jelas kok. Jadi nggak 12.00 seperti di Indonesia, maksudnya dia kan ditulis 12.00 kayak gitu loh, maksudnya 00.00 kayak gitu. Tapi kalau di British sama American tetap jam 12 saja. Nah, pembatas waktunya tetap menggunakan IM atau PM gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sadet. What the mean after 9? 20 minutes after 9. Halo, Ya gimana? Bang mau nanya. Kemarin kan katanya kalau titik walaupun jam itu pakai poin. Enggak ya sekarang. Sekarang kalau British itu pas, kalau Amerika ya. Nggak pakai poin ya. Kan beda konteks. Konteks pembahasannya kan jam kita. Oh, Halo? terus anak-anak katanya jam bisa. Maksudnya Jam dari gimana? Enggak, kemarin kayaknya aku nanya untuk jam katanya bisa untuk dipakai yang itu. Enggak ya? 15 minutes sama 30 minutes ini kan yang kamu tanyakan kemarin. Halo? Halo, iya benar. Kalau di British menggunakan ini. Kamu tanya jam. Iya. Yang poin itu Oke, ditumpal. oke, paham. Oke, paham. Saya kira penulisannya, kalau penulisannya ya Thank you. bisa aja ini. Tapi bacanya kan beda. Ini kan penulisannya tetap menggunakan titik toh. Siapa namamu? Siapa namamu yang tanya? Putus-putus suaramu. Lagging. Kalau kurang kan menggunakan to. Apa makna, ini ada yang tanya nih, apa makna 25 after 9? 25 after 9 itu sama dengan kalau di British 25 pas 9 kayak gitu. 9 lebih 25. Kalau di Amerika kan 9:25. Apakah Australian sama? Waduh, saya nggak tahu kalau Australian. Bahasa saya sendiri saya akui masih campur-campur. Karena apa? Saya nggak mau fanatik. Kalau kita, ini saya kasih sedikit wawasannya. Kalau kita mau fanatis di British atau American, British itu vocabnya beda. Banyak bedanya dengan American. Jadi commonly yang kita sering tahu itu adalah American. Jujurnya seperti itu. Seperti itu. Kalau British, misal nanti ada perbedaan. Trotoar itu aja holiday. Kalau misalnya kita menyebutkan 12 midnight, itu bisa tidak? 12 midnight boleh. Hasilnya kan pagi, morning.
masuknya itu. Oke. Jam 12 itu masuknya pagi, bro. Jadi kalau apakah kita pernah menggunakan nih? Jadi kalau teman-teman pengen benar-benar apa namanya fanatis ke British atau American, jadi harus benar-benar vocabnya juga harus pakai American, panduannya Longman. Kalau British berarti pakai Oxford. Ada lagi tambahan kamusnya namanya apa? Itu collocation namanya. Terus ada lagi tesnya juga berbeda. Kalau di American itu tesnya pakai TOEFL. Kalau di British kan IELTS. Bikin tes sendiri dia. Makanya saya nggak fanatis karena bahasa Inggrisnya di sini bahasa Inggris dasar. Kayak gitu. Seperti itu Bro and Sis. Saya kasih tahu ya. Moderatornya kurang kompeten ini di dalam menjelaskan seadanya saja. Terima kasih ya. Maksudnya menjelaskan apa? Ya kan memang dibikin gampang loh. Di sini kan banyak orang-orang yang campuran. Maksudnya menjelaskan apa Dika Ardiansah? Clear sih, clear, nggak ada kurang. Thanks banget, Bro Bams. Iya. Nggak maksudnya kurangnya di mana? Clear. Moderatornya kurang kompeten ya. Saya ucapkan terima kasih orang saya sendiri. I'm the only one handle you. Ya. Mungkin itu Masnya udah like ke pro kali ya dibandingkan kita yang masih dasar gitu. Jadi mungkin dia merasa Bro Bams kurang. Padahal menurut kita ya udah paling paham kita sih gitu. Ya nggak apa-apa. Dia udah pro dia itu. Dia udah advance, sir. Kalau kita kan masih basic. Tuh, kita masih basic, Oke, bro. bro. Nggak apa-apa. Bro, kalau kurang I kompeten tuh Masih aja. menyimak dengan Nggak baik. apa-apa. Kita masih pelintir ini enggak apa-apa, Bro. Santai aja, santai. Jangan terpancing emosi. Ayo bro, breakout room bro. Gimana bro? Oke. Ya udahlah guys, kita fokus. Jadi gini, terima kasih Mas Dika komennya ya. Saya sendiri sadar satu orang tidak bisa mencukupi 80, 100 lebih orang keinginan orang-orang di sini. Jadi saya sadar. Kalaupun ada komen seperti itu, saya terima. Thank you. Kita lanjut ke breakout room. Saya kira teman-teman sudah jelas arahan dari saya ya. Praktisnya di grup nanti membahas 1 introduction, 2 hobbies, 3 number yang sudah kita jelaskan, baru morning routine. Oke? Halo? Oke. Oke, Bro. Oke, thank you. Thank you, Are you ready? Ready, go. Oke, kita ada 89 juta nih. Di grup mana, Bro Bram? Nanti teman-teman masuk di grup kecil-kecil, ini ada 90 orang. Maka di sini saya bagi menjadi 18. Bro Bam, Bro. Ya, Bro Bam. iya gimana? Ya. Bro, saya kalau belajar bahasa Inggris ini terus terang, kalau denger Bro ngomong, orang ngomong bahasa Inggris, itu saya paham. Tapi saya ngomongnya susah. Oh, berarti Apakah pasti. ada tips yang apa ya, yang bisa buat lancar gitu? Nanti Kalau di kalau hari orang ke-10. ngomong Inggris itu saya paham yang dia maksud apa gitu kan, artinya apa. Tapi kayak tell me gitu loh bro, saya ini kayak Bukan. kan harus Itu pasif. mikir kan, kita harus ngomongnya kan harus dibolak-balik gitu kan kayak bahasa Inggris. Bukan, Ini kan tapi kata-katanya sering dibalik, ada yang di depan, ada yang di belakang gitu kan. nanti di hari ke-10 ada sharing bersama-sama, kita saling sharing ya. Kita saling sharing, Ada tips atau ada snack yang harus saya makan gitu loh bro, biar bisa. Enggak, kita belajar bareng di sini makanya. Bang Ray. Oke, Bang Ray. Kita masuk ya ke grup ya. Kita coba. Oh, oke. Oke, bro. Oke, Bro Bam. Oke.
Ambil. Oh,
Malah mumet deh obrolan wong kafe. Halo Sedang everyone. pagi. Hello everyone. Halo Bang Jai. Hello bro. Okay, sorry I invited the programs to room 15. 50? Okay, 50. Oh no, it's reject. Sorry.
Halo, ada Nurul Hafiza, Dedi Kurniawan, ada mau jadi Ultraman, Alfianti, Wulan. Halo, nggak ikut di breakout room? Ketinggalan, Sir. Ketinggalan. Yes. Dedi Kurniawan nggak masuk tadi. Pak Dedi nggak masuk di grup kecil-kecil tadi. Wow, it's amazing, bro. Sounds great. Do you feel happy today? Senang hari ini? Seneng banget, bro, ketemu 3 bidadari di breakout Thank you, room. bro. Jadi kita tuh kayak bisa Sister lebih Siti, banyak Sister berbicara. Helen, Sister Iya, jadi Nancy. senang deh punya You are so teman. amazing. Next nanti kalau memang metode ini cocok, kalau teman-teman suka model seperti ini, besok kita adakan lagi. Tapi kalau diadakan lagi, kemungkinan teman-teman akan tidak ketemu teman yang sama. Karena setiap hari acak gitu. Ketika di Ya, nggak breakout apa-apa, room, bro. It's okay. That's Bro, me. biar Bro Bam langsung curang, Oke. Bro Bam. Kasih saya cowok semua. Bro Bam curang. bukan saya yang bagi itu. I am happy. I'm the only girl in my room. But and then I'm happy, very very happy tonight. Nggak ada yang mau ngomong. Oke, teman-teman, ini I have new friend. jadi Join a club, udah tanya kamu ikut kelas enggak? Pasti jawabannya antara iya. oke, jadi gini teman-teman, di situ kan ada yang di grup, ada yang nggak mau ngomong sama sekali. Kalau teman-teman menemukan seperti itu, kan bisa diklik titik 3 kalau pas di breakout room ya, titik 3, terus ask help. Ask help itu berarti memanggil saya. Saya akan ke situ nanti. Itu langsung calling saya dan saya masuk ke grup kalian kayak gitu. Ask help, tulisannya ask help kayak gitu. Seperti itu ya guys. Untuk besok kita akan mempelajari weekday. Weekday itu kegiatanmu di hari Senin sampai Jumat, sama weekend. Weekend itu berarti kegiatanmu waktu Sabtu dan Minggu itu ngapain? Waktu libur kayak gitu ya. Breakout roomnya with the same person or different person? Breakout room itu Same person, berbeda-beda. please. Nggak bisa karena itu Zoom yang bikin. Sistem ya. Seru banget itu. Seru banget. Kita rugi 15 menit nih, kita nggak ngerti. Maksudnya gimana? Kan kita sudah jelaskan tadi alurnya seperti apa. Kok sampai nggak ngerti, berarti datangmu telat dong. Thank you very much for today. Besok kita akan jelaskan lagi, kita bahas-bahas lagi tentang materi. Besok kita masuk ke breakout room ya. Thank you, Thank you, brother. bro. Thank you, everyone. Thank you, bro. Thank you, Miss Rita. Next. I'm very See very you tomorrow, all my happy. friends. Bye. Happy